Kami persembahkan program Santapan Rohani terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Judul renungan kali ini, Kasih yang Mendidik, ditulis oleh Daniel Ryan Day. Anak perempuan saya membanting pintu kamarnya. Kemudian ia melakukannya sekali lagi. Saya pun mengambil palu dan obeng dari gudang lalu mendatangi kamarnya. Dengan tenang saya berbisik di telinganya. Sayang, belajarlah mengendalikan emosimu. Setelah itu saya mencopot pintu kamarnya dan membawanya ke gudang. Saya berharap dengan membongkar pintu kamar anak saya untuk sementara waktu, ia akan ditolong untuk mengingat pentingnya pengendalian diri. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, sang guru yang bijak meminta para pembacanya untuk rela menerima didikan Tuhan. Kata didikan dapat diterjemahkan juga sebagai teguran. Sebagai Bapa yang baik dan penuh kasih, Allah berbicara melalui Roh-Nya dan kitab suci untuk menegur perilaku kita yang merusak diri sendiri. Didikan Allah itu didasarkan pada hubungannya dengan kita dan bersumber dari kasih serta kerinduannya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Terkadang didikan itu hadir dalam bentuk konsekuensi atas tindakan kita. Terkadang Allah memakai orang lain untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Seringkali semuanya itu terasa tidak mengenakan, tetapi sesungguhnya didikan dari Allah adalah anugerah. Namun kita tidak selalu melihatnya seperti itu. Penulis Amsal yang bijak mengingatkan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, ayat yang ke-11. Terkadang kita takut pada didikan Allah. Mungkin pula kita menyalahartikan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sebagai didikan Allah. Tidak seperti itu. Hati Bapa kita yang penuh kasih, yang mendidik karena Dia berkenan kepada kita dan menegur karena mengasihi kita. Daripada takut pada didikan Allah, marilah kita belajar menerimanya. Ketika kita mendengar suara teguran Allah dalam hati kita atau mengalami teguran lewat kitab suci yang kita baca, marilah mengucap syukur kepada Allah karena itu artinya Dia berkenan menuntun kita kepada yang terbaik. Bagaimana Anda menyadari sesuatu sebagai didikan Allah? Dan bagaimana Anda merasakan kasih Allah di tengah didikan itu? Ya Allah, tolonglah aku untuk menyadari didikan-Mu agar aku dapat mengalami kebebasan yang Engkau berikan.